Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan melakukan pembelajaran shorof, yakni tentang bab isim fa'il dan isim maf'ul bina ajwaf. Kenapa ini menjadi bab yang tersendiri? Karena isim fa'il dan isim maf'ul bina ajwaf itu tidak sama dengan isim fa'il atau isim maf'ul yang lain. Kalau bina sohah, isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Kalau bina mahmus juga fa'ilun. Kemudian kalau apa namanya isim maf'ulnya ikut wazan maf'ulun. Maf'ulnya ikut wazan maf'ulun. Ketika yang kita bicarakan adalah bina sohah, maka itu tidak perlu adanya pertanyaan sama sekali. Contohnya doroba yadribu, isim fa'ilnya adalah doribun. Doroba memukul, doribun adalah orang yang memukul. Isim maf'ulnya adalah madrubun, orang yang dipukul. Tapi kalau kola yakulu, aslinya adalah kowala, harusnya isim fa'ilnya itu adalah kowilun. Tapi ternyata dalam kenyataannya isim fa'ilnya kowala atau kola itu adalah koilun, bukan kowilun. Maka perlu adanya penjelasan kenapa lafat kowala atau kola isim failnya adalah koilun, bukan kowilun. Nah, nanti kita bahas. Jadi coba nanti teman-teman ini bisa dilihat di dalam amsilatu tasrifiyahnya. Contohnya pada bab satu ini. Bab satu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Fa'ilun ini adalah isim fa'il. Kalau nasoro isim fa'ilnya adalah nasirun. Amala isim fa'ilnya amilun. Kalau sona isim fa'ilnya menjadi soinun. Kenapa ada hamzahnya? Padahal sona tidak ada hamzahnya. Isim maf'ul dari nasor adalah mansurun. Isim maf'ul dari amal adalah makmulun. Tapi kalau sona itu masunun, tidak masfunun. Itu kenapa? Nah ini pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji isim fa'il dan isim maf'ul dari bab bina ajwaf. Teman-teman masih ingat kan apa itu bina ajwaf? Saudara Arizal masih ingat apa itu bina ajwaf? Masih ingatkah apa bina ajwaf itu? Bina ajwaf adalah bina di mana tengahnya atau ain fiilnya adalah berupa huruf ilat, wawu atau ya. Berarti bisa ajwaf wawi, bisa ajwaf ya'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fismi fa'ili jwafin kul qaila bi alifi zaidin wa hamzi matala. Isim fa'ilnya bina ajwaf itu seperti lafat qaila dengan alif zaidah, alif tambahan dan ada hamzah yang jatuh setelahnya. Wa hamzi matala dan hamzahnya lafat setelahnya. Jadi bina ajwaf undang-undangnya diungkapkan bahwa isim fa'ilnya, ain fi'ilnya itu berubah hamzah. Hamzahnya jatuh setelah alif zaidah.
Alif zaidah itu alif tambahan di dalam wazan isim fa'il. Fa'ilun itu fa fi'il, alif tambahan, ain fi'il dan lam fi'il. Hanya saja kalau dalam bina ajwaf, wazan fa'ilun, ain fi'ilnya pasti berupa hamzah. Contohnya qailun. Contohnya ini. Qailun asalnya adalah qawilun. Bai'un asalnya adalah lafat bayi'un. Kemudian hamzahnya merupakan ganti dari wawu atau hamzahnya adalah penggantian dari ya. Seperti itu. Itu diingat-ingat teman-teman itu secara prinsip bahwa setiap bina ajwaf isim fa'ilnya, ain fi'ilnya adalah hamzah sebagai ganti dari wawu atau ya yang merupakan huruf ilat. Kenapa kok hamzah ini merupakan penggantian dari wawu atau ya? Kenapa wawu atau ya itu diganti dengan hamzah? Ini kalau dalam beberapa keterangan alasannya adalah liwuku iha ba'da alifin zaidah, karena dia jatuh setelah alif zaidah maka diganti wawu atau ya. Itu ada undang-undang i'lal seperti itu. Ketika ada wawu atau ya jatuh setelah alif zaidah maka diganti dengan hamzah. Saya rasa sudah cukup ya untuk teori pertama. Teman-teman ini ada yang tanyakan? Kalau sudah, saya lanjutkan di bait kedua. Finakisin kul ghazin ilam yantasib wala bi'al wahad fiya yajib. Di dalam bina nakis, katakanlah isim fa'ilnya adalah ghazin. Kapan ini ghazin? Ketika dia tidak dinasobkan dan tidak bersamaan dengan al. Dan membuang ya ini hukumnya wajib. Wahad fu ya yajib. Ini bukan kasroh tapi domah. Di dalam bina nakis, menjadi lafadz huzin. Kapan huzin? Catatannya ketika tidak dinasabkan dan tidak bersamaan dengan a. Adapun membuang ya itu wajib. Jadi bina nakis itu kemarin kita sudah membahas apa itu bina nakis. Bina nakis adalah bina yang huruf akhirnya atau lam fiilnya berupa huruf ilat. Kalau huzin itu asalnya adalah huziwun dari kata hoza hozawa, namanya nakis wawi. Berarti gozawa fi'il madinya mestinya lafal fi isim fa'ilnya adalah goziwun. Tapi ternyata tidak goziwun tapi gozin. Wawunya dibuang. Kapan wawu itu dibuang? Ketika dia tidak dinasabkan dan tidak bersamaan dengan al. Ketika bersamaan dengan al dengan atau dinasabkan bagaimana? Nah, nanti kita kaji setelahnya. Jadi lafalnya begini. Gozin asalnya adalah goziyun. Asalnya adalah goziyun. Gozin asalnya goziwun. Maaf. Gozin asalnya adalah goziwun. Dari fi'il madhi goza yang aslinya gozawa. Gozawa fawa goziwun. Asalnya adalah goziwun. Kemudian goziwun ini diganti menjadi goziyun. Kenapa? Karena wawu dianggap berat ketika jatuh setelah harokat kasroh di dalam huruf sokat. Ghaziun ini dianggap berat menjadi ghazyun. Kemudian ghazyun berubah menjadi ghazin, yaknya disukun.
Kenapa? Karena ya dianggap berat ketika berharakat dhammah atas kasroh atau kasroh. Maka berubah menjadi ghazin. Tanwinnya dikasihkan kepada huruf za karena seakan-akan za ini adalah huruf akhir. Maka ketika ini ghazin, ini kan tanwin. Tanwin itu seakan-akan menyimpan nun mati. Tanwin itu seakan-akan menyimpan nun mati. Ketika di sini ada nun mati bertemu dengan ya yang disukun, maka terjadilah iltika usakina ini. Ya ini adalah bertemunya dua huruf yang mati dalam satu tempat secara bersamaan. Ketika iltika usakina ini, maka ya-nya dibuang menjadi lafadz ghazin. Saya ulangi lagi. Ghazin aslinya adalah ghaziwun. Wawunya dibuang karena dianggap berat. Bukan buang diganti ya. Maka berubah menjadi ghaziyun. Ya ini dianggap berat ketika berharokat, maka disukun menjadi ghazi, dan za ini dianggap sebagai huruf terakhir, maka tanwinnya dikasihkan kepada za menjadi ghazin. Nah, ketika tanwin mengandung nun mati, maka nun mati tersebut bertemu dengan ya yang disukun, terjadilah iltika usakina ini, yaitu adalah dua huruf mati yang bertemu secara langsung. Maka ya-nya dibuang, berubah menjadi lafadz ghazin. Dan ini sama seperti eh, bina-bina nakis yang lain. Kalau di dalam misalnya tasrifiyahnya kita coba lihat bina nakis, contohnya seperti saro, asalnya adalah saroya. Isim failnya aslinya adalah sariun. Ini sariun aslinya. Tapi berubah menjadi sarin. Contoh lagi bina nakis, yaitu seperti lafal rodia. Rodia isim failnya bukan rodiun atau rodiwun, bukan, tapi rodin. Begitu. Tapi undang-undang kita yang mengatakan ghaziun berubah menjadi ghazin itu ketika dia i'rabnya bukan nasab. Kalau nasab maka ditampakkan. Contohnya seperti lafal marortu bi ghazin. Saya bertemu dengan orang yang berperang. Maka marortu bi ghazin itu karena dia adalah i'rabnya jer, nunnya disembunyikan. Nunnya apa namanya? Apa tadi ya Allah, wawunya atau huruf ilatnya, yaknya itu disembunyikan. Tapi ketika yang kita bicarakan adalah i'rab nasab, maka ditampakkan. Kita contohkan seperti afat marortu bi ghazin. Nah ini marortu bi ghazin ini dibuang huruf ilatnya. Contoh lagi ja'a ghazin. Ini huruf ilatnya juga dibuang. Tapi ketika yang kita bicarakan adalah nasab, maka berbeda. Contohnya dorobtu oh zian. Nah, ini yaknya ditampakkan. Kenapa yaknya ditampakkan? Berbeda dengan hozin dan hozin jar dan rofa. Karena ketika ya berharokat fathah itu dianggap enteng, maka fathahnya ditampakkan, yaknya tidak dibuang. Sama seperti teman-teman membahas tentang isim maksud dan isim mangkus itu.
Ketika berbicara isim mangkus, yaitu adalah isim yang berupa ya lazimah sebelumnya harokatnya kasroh. Ketika i'rabnya rofa dan i'rabnya jar, itu dikira-kirakan. Tapi ketika i'rabnya nasab, maka ditampakkan. Nah, ya ini juga tidak dibuang ketika ada alnya. Ada alnya tetap ditampakkan ya-nya. Hanya saja tidak diharokati. Ja'al ghazi. Jadi yaknya dibuang itu satu ketika tidak ada alnya. Dua ketika tidak ber-i'rab nasab. Ketika ber-i'rab nasab yaknya ditampakkan dan diharokati. Tapi ketika ada alnya dia ditampakkan saja. Ja'al ghazi. Seperti itu. Tidak dibuang. Kenapa tidak dibuang? Karena ketika ada alnya otomatis tidak ada tanwin. Ketika tidak ada tanwin maka tidak ada iltika usakina ini. Berbeda ketika ghazin tadi. Ketika tidak ada alnya otomatis zaknya ditanwin. Nah, tanwin kan mengandung nun mati, maka yaknya yang sukun tadi bertemu dengan nun mati, terjadi iltiqa'u sakinah ini, maka yaknya dibuang. Mungkin itu dulu dari yang saya sampaikan dari teman-teman. Ada yang tanyakan? Saudara Afif atau Ariana mungkin ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada kami lanjutkan. Kita membahas tentang isim maf'ul. Tadi adalah isim fa'ilnya. Sekarang isim maf'ulnya. Nah, isim maf'ul bin ajwa bagaimana? Wa kama kulin isma maf'ulin khudha bin nakli kal makili waksir fa'ada. Jadi isim maf'ulnya bina ajwaf itu seperti lafat makulin bin nakli dengan memindah harokat ain fi'il ke fa fi'il seperti lafal al-makili di mana lafat al-makili ini fa fi'ilnya dibaca kasroh waksir fa'ada. Ini bukan dibuang, di mana fa fi'ilnya dibaca kasroh. Di mana fa fi'ilnya dibaca kasroh. Kita contohkan di dalam contohnya saja. Jadi lafat makulun, kola yakulu, aslinya kowala yakulu, harusnya kan fahuwa makwulun. Fahuwa makwulun. Kalau kita lihat di dalam amsilatu tasrifiyahnya, kalau di dalam bab satu ajwaf, contohnya adalah sona yasunu. Asalnya adalah sowana yasmunu, fahuwa sawinun, wadaka masmunun. Harusnya masmunun. Tapi di sini masunun, bukan masmunun. Sama seperti kola yakulu, aslinya koala yakulu fahuwa kawilun wadaka makmulun. Tapi berubah menjadi makulun. Alasannya kenapa? Jadi lafat makulun berasal dari lafat makwulun ikut wazan maf'ulun. Ini bab satu dari fi'il sulasi mujarrad. Harokat wawu dipindah pada huruf sebelumnya. Berarti harokat wawu ini lafat makmulun. Wawu dipindah ke huruf sebelumnya yaitu ke kof. Berarti menjadi makulun. Alasannya apa? Karena lemahnya huruf ilat dan kuatnya huruf sah untuk menyandang harokat. Yang aslinya menjadi yang aslinya adalah makwulun karena harokat wawu dipindah ke kof, maka berubah menjadi makulun. Ya, karena ini sudah dipindah dan ada dua wawu yang dimana keduanya sama-sama disukun, maka terjadilah iltika usakine ini bertemunya dua huruf mati secara bersamaan.
Maka makulun, wawunya salah satunya dibuang menjadi makulun. Kalau menurut Imam Subawah yang dibuang wawu kedua, tapi kalau menurut Imam Akhfas yang dibuang wawu pertama. Contoh lain, seperti lafat magilun atau mabiun. Jadi kalau di dalam bab bab 2 ajwaf ya'i dicontohkan kalau di sini adalah maaf nakis nakis ya'i. Nakis ya'i contohnya kalau di dalam tasrif seperti khosia, maaf, ajwaf ya'i. Ajwaf ya'i contohnya seperti saro. Saro ini, saro, saro yasiru bahwa sairun wadaka masirun. Aslinya kan sayaro bahwa masy bahwa sayirun wadaka masyurun. Tapi di sini masirun. Sama seperti ba'aya bi'u bahwa baiun wadaka mabiun. Bukan mabiun. Ini bagaimana penjelasannya? Jadi seperti lafat mabiun ini asalnya adalah mabiun. Dari baya'a bahwa bayun wadaka mabiun. Artinya begitu. Mabiun mengikuti wazan maf'ulun. Kemudian mabiun berubah menjadi mabiun. Harokatnya ya, yaitu domah, dikasihkan kepada ba menjadi mabiun. Gitu. Mabiun. Kemudian bertemu dua sukun tanpa pemisah. Berarti mabiun, yaknya disukun, wawunya disukun. Sekali lagi aslinya adalah mabiun menjadi mabuyun. Mem fathah, ba dhammah, ya sukun, wawu sukun. Lah ya dan wawu ini kan sama-sama sukun, maka iltiqa usakina ini. Maka wawunya dibuang menjadi mabuyun, mabuyun. Nah, karena mabuyun dianggap sulit, kita mengatakan seperti itu, maka baknya yang aslinya dhammah diharakati kasrah menjadi mabiyun. Seperti itu. Jadi secara prinsip mengatakan bahwa ajwaf wawu, ajwaf wawi, isim maf'ulnya seperti makulin, ada pemindahan harokat. Kalau ajwaf ya'i, isim maf'ulnya seperti makilun, ada pembuangan pemindahan harokat dan ada perubahan harokat yang aslinya domah menjadi kasroh. Seperti mabiyun menjadi mabiun. Mungkin ini dulu dari teman-teman ada yang tanyakan kaidah-kaidah ilal yang telah saya sebutkan. Sebenarnya kuncinya adalah teman-teman hafal tasrif, insya Allah bisa paham tentang perubahan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kita berbicara ilal ini secara prinsip untuk mengetahui hakikat dari perubahan kalimat yang asli. Tapi kalau untuk perubahan kalimat praktis untuk mencapai makna tertentu seperti makna fi'il menjadi makna fa'il, makna isim maf'ul, maka bisa cross check langsung ke tasrifnya. Kita tinggal mengkiaskan saja. Kemudian bait selanjutnya wa mislayil mahzui hatman udhima kada kabah maksi ba'da qalbin kudima.
Jadi pada lafadz mahzu ini ada dua huruf yang sama. Mahzu ini ada huruf yang sama, kemudian diidghamkan menjadi mahzuun. Jadi pada lafadz mahzu ada pengidghaman dua huruf yang sama. Begitu juga lafadz maksi ini ada pengidghaman hanya saja setelah mengganti wawu menjadi ya. Jadi wa mislail mahzuwi hatman adhima kadaka maksi ba'da qalbin kudima ini menjelaskan bahwa ketika ada dua huruf yang sama berkumpul itu diidghamkan. Hanya saja pada lafaz maksi tidak hanya pengidghaman saja yang terjadi, tapi ada penggantian wawu menjadi ya. Contohnya mahzuun aslinya mahzuun, gozawa fahuwa goziun wadaka mahzuun. Ini kan ada wawu sukun dan wawu berharokat. Karena ini mujanasah dalam artian sama jenisnya, maka wawu yang sama ini diidghamkan menjadi mahzuun. Maksiyun asalnya adalah mahsuyun, kan begitu. Karena maksuyun ini sulit, maka wawunya diganti dengan nya menjadi mahsuyun, mahsuyun gitu. Maksiyun aslinya mahsuyun. Wawunya diganti dengan ya menjadi mahsuyun. Ya-nya sukun, sinnya berharakat domah. Mahsuyun. Karena ini mujanasah, ya sukun dan ya yang diharokati domah ini, maka diidghamkan menjadi mahsuyun. Sekali lagi, karena ini berharakat domah, setelahnya adalah ya, maka domahnya biar munasabah, pantas dengan ya setelahnya, maka harokat domah diganti menjadi kasroh, menjadi maksiyun. Secara prinsip, bait ini mengatakan bahwa ketika ada huruf yang tunggal jenis, yang satunya berharokat, yang satunya sukun, maka harus diidghamkan. Seperti itu. Hanya saja pada lafadz maksiyun, itu ada penggantian harokat juga, tidak hanya ada pengidghaman. Tapi ada penggantian harokat yang aslinya shin itu dibaca dhammah, dirubah menjadi dibaca kasroh. Gimana teman-teman? Paham semua ini? Yang nggak paham bisa ditanyakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian bait selanjutnya ini membahas tentang bagaimana cara membuat fi'il amar. Jadi fi'il amar wa amru ghaibin atamin ajwafi kaliyakul wa aslu hairu khofi. Jadi amar ghaib yang wakil ghaib dari bina ajwaf itu dibuat seperti lafat liyakul. Wa aslu hairu khofi asalnya liyakul itu tidak samar lagi. Jadi kalau kita mau membuat fi'il amar pakai ghaib dari bina ajwaf, ya tinggal kita membuat dari fi'il mudhoreknya diberi lam amar. Hanya saja di tengah-tengahnya ada huruf ilat itu dibuang. Yakulu menjadi liyakul. Jadi liyakul ini asalnya adalah yakul. Jadi lafat kola yakulu ketika mau membuat fil amr pakai ghaib maka tinggal menambah lam amr liyakul. Wawunya dibuang karena ketika ditetapkan seperti ini akan ada iltiko isakina ini. Wawu sukun, lamnya juga sukun. Biar tidak ada iltiko isakina ini maka wawunya dibuang menjadi liyakul. Pola dia sudah berbicara, yakulu dia akan berbicara atau sedang berbicara, liyakul dia berbicaralah. Nah itu wakai ghaib.
Waqi' ghaib itu berarti fa'ilnya adalah orang ketiga yang dibicarakan oleh mutakalim dan mukhotob. Ya, nanti teman-teman secara prinsip mengatakan bahwa cara membuat fi'il amr waqi' ghaib yaitu fi'il mudhari tinggal fi'il saya ulangi lagi, cara membuat fi'il amr waqi' ghaib dari bina ajwaf adalah fi'il mudhari'nya diberi lam amr, kemudian huruf tengah yaitu ain fi'ilnya dibuang karena khawatir itika usakina ini. Nah, ini ketika yang kita bicarakan fa'ilnya adalah mufrad atau satu orang. Tapi kalau tasniyah bagaimana? Nah, nanti kalau tasniyah ternyata ditetapkan. Materi selanjutnya mengatakan nanti kita bahas materi selanjutnya. Kemudian kita tadi membahas wakai hoib ya. Sekarang kita membahas wakai mukhotob. Cara membuatnya bagaimana? Mukhotobun minhu kakul bin nakli wa hatfi hamzi wa inil asli. Kalau fi'il wakai mukhotob dari bina ajwaf maka diucapkan oleh sepelafat kul dengan adanya pemindahan dan pembuangan hamzah dan ain asal. Berarti kul ini ada tiga hal. Satu, memindah harokat ain fi'il ke fa fi'il. Kedua, membuang hamzah. Ketiga, membuang ain asal. Itu ada tiga pengiklalan di dalam kul itu. Contohnya ini, kul asalnya adalah ukul. Kul aslinya ukul. Kola aslinya kan kowala. Kowala fi'il amrnya adalah ukul. Hanya saja berubah menjadi kul. Yang aslinya ukul berarti yang pertama ada pemindahan harokat, yakni harokatnya domahnya kof diberikan kepada lafaz setelahnya. Kul aslinya ukwul. Kul aslinya ukwul. Ini kebalik ini. Kul asalnya ukwul. Kul aslinya ukwul. Kul asalnya ukwul. Berarti fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kemudian wawu ini harokat domahnya diberikan kepada kof. Namanya nakli pemindahan menjadi ukul. Kan begitu. Nah, kemudian ada pembuangan wawu di sini. Wawu ini dibuang kenapa? Karena inti keusakina ini dengan lam. Maka berubah menjadi ukul. Kemudian hamzahnya ini dibuang karena sudah tidak dibutuhkan. Jadi dalam fil amr itu hamzah itu ditetapkan karena fa'fi'ilnya sukun. Di dalam bahasa Arab ketika fa'fi'il sukun, ketika awal dari sebuah kalimat itu sukun itu tidak bisa untuk diucapkan. Maka membutuhkan hamzah untuk mengucapkannya namanya hamzah wasol. Nah, karena hamzah wasol ini tidak dibutuhkan karena lafal setelahnya sudah menyandang harokat, maka dibuang. Yang dibuang hamzahnya dengan dan wawunya. Maka dari ukul menjadi kul. Jadi kul, ukul, ukul, kemudian berubah menjadi kul. Mungkin itu dari teman-teman. Sebelum saya lanjutkan teori terakhir, ada yang ditanyakan yang tidak paham? Jangan malu-malu. Oke, saya lanjutkan materi terakhir. Tadi kita membahas tentang bagaimana cara membuat fil amar ghaib dan mukhotob dari bina ajwaf. Tapi kalau cara mentasniahkan bagaimana? Kalau jika mentasniahkan fil amar, maka berubah menjadi kula. Kul berubah menjadi kula. Berarti wawunya tadi kan dibuang. Maka dikembalikan lagi. Wal tazim minakisin fidaini hatfalil mutim. Jadi eh, jika mentasniahkan fil amar, kul menjadi
kula, maka dikembalikan wawu yang dibuang tadi. Minda ini dari fiil bina apa wakil mukhotob dan wakil ghaib. Saya ulangi lagi. Wasanihi dan tasniyahkan bina ajwaf tadi di dalam fil amr sebelah lafat kula. Kula. Berarti wawunya ditetapkan. Wal tazim min nakisin. Wal tazim dan tetapkanlah min nakisin dari bina nakis. Fida ini khatfanil mutim. Di dalam wakil mukhotob dan wakil ghaib menetapkan hatfan lafal yang telah dibuang. Berarti lafat kula coba kita kita bahas. Jadi lafat kul tadi aslinya kan ukul gitu. Kemudian wawunya dibuang karena iltika usaikina ini. Yang pertama eh, hamzahnya dibuang dulu, maka berubah menjadi kul gitu ya. Tapi wawu dan lam karena sama-sama sukun, maka iltika usaikina ini dibuang wawunya menjadi kul. Nah ini ketika wakainya adalah wakai mufrad. Tapi ketika wakainya adalah wakai tasniyah, dikembalikan lagi menjadi kula. Kula berbicaralah kamu dua orang. Kenapa wawunya dikembalikan? Karena tidak ada iltikaus sakinah ini. Kemudian di bait itu dikatakan bahwa wal tazim minakisin fidani hatfalil mutim. Kemudian tetapkanlah dari bina nakis pembuangan yang telah dilakukan sebelumnya. Fida ini di dalam wakil ghaib dan wakil mukhotob. Contohnya kalau dalam bina nakis. Contohnya seperti liyahzu, hoza yahzu. Dan begitu. Hoza yahzu itu ketika wakil mukhotob dan wakil ghaib, maka wamunya dibuang menjadi uhzu atau liyahzu. Dan begitu. Tapi nanti ketika ditasniahkan sama. Dikembalikan menjadi uhzuwa, uhzu uzwa, liyahzu liyahzuwa. Karena sudah tidak ada iltikaus sakinah ini. Jadi saya ulangi lagi murad dari bait tersebut. Karena maaf tadi ini terjemahnya murad marid ini tidak beraturan. Jadi wasanihi ala kakula titik segini. Jadi tasniahkan bina ajwaf tadi yang aslinya ada pembuangan huruf ilah di tengah, maka ditasniahkan menjadi kula, wawunya dikembalikan. Wal tazim min akisin fidaini hatfanil mutim. Kemudian tetapkanlah dari fi'il bina nakis fidaini di dalam amar ghaib dan mukhotob menetapkan hatfan pada pembuangan lil mutimi pada huruf yang menyempurnakan kalimat. Jadi prakteknya tadi saya ulangi lagi. Yang pertama lafat bait pertama ajwaf ketika tasniyah dikembalikan menjadi kula wawunya kembali. Kemudian fi'il bina nakis yahzu wawunya ada tapi ketika dijadikan amar mukhotob atau ghaib wawunya dibuang menjadi uhzu atau liyahzu. Tapi nantinya ketika tasniyah wawunya ditetapkan lagi uhzuwa liyahzuwa.
Mungkin itu dari teman-teman ada yang tanyakan sebelum kita tutup pada pertemuan malam hari ini. Dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada saya tutup. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya mengingatkan kepada teman-teman, pertemuan kita sorof untuk bulan ini tinggal dua pertemuan, kemudian pertemuan Nahwu tinggal satu pertemuan. Semoga teman-teman semua sukses mendapatkan apa yang dicita-citakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.